Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Saya dari Pekanbaru, Indonesia, menyapa saudara-saudaraku yang dengan setia boleh mengikuti renungan hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Saya menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan atas kita semua, kita boleh memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah dengan penuh sukacita dan damai sejahteranya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita naikkan ibadah kita, persekutuan kita dengan doa, ucapan syukur, hormat, pujian, penyembahan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena hari ini Engkau terus memimpin kami, agar kami lebih lagi bersekutu, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami ya Bapa, penuhi kami, hati kami, urapi pikiran kami, sehingga semuanya tunduk kepada otoritas Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, firman-Mu tinggal dan hidup dalam kami, dan kami siapkan seluruh aspek hidup kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Berbicaralah bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Hati-hati dengan perkataanmu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 10 ayat 1 sampai dengan 32. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya,
Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kita lanjut ke ayat yang 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita kurang berhati-hati di dalam mengeluarkan candaan ataupun perkataan. Mungkin tidak ada maksud menyakiti orang lain, namun ternyata bisa menyinggung. Bayangkan jika perkataan yang tidak sengaja kita keluarkan mendatangkan dendam terhadap kita. Selain menyinggung, perkataan sia-sia pun bisa mencelakakan kita dalam banyak bentuk. Kebiasaan menggosip misalnya, kebiasaan mengumpat dan berbagai dosa lain yang keluar dari perkataan sia-sia. Yakobus mengatakan sia-sialah kita beribadah jika kita tidak sanggup mengekang lidah dalam mengeluarkan perkataan. Hal ini dikatakan sama artinya dengan menipu diri sendiri. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah ibadahnya. Ada banyak pula amsal yang memberikan peringatan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Salah satunya adalah di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Semakin banyak kita berbicara, semakin besar pula kemungkinan untuk mengeluarkan perkataan yang mendatangkan pelanggaran. Ketika kita tidak mampu mengendalikan ucapan, kita akan mudah terjerumus di dalam percakapan yang mengarahkan kita kepada dosa. Gosip, dosa kesombongan, ceroboh dalam berkata-kata, mengumpat, dan sebagainya. Semuanya itu bisa dengan sangat mudah keluar dari mulut kita ketika kita tidak punya kendali terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Begitu banyak relasi rusak karena salah paham. Masing-masing orang menilai yang didengar dan dilihatnya secara liar, tetapi tak terkendali. Masing-masing menilai berdasarkan pemikiran dan idenya. Setelah melewati beberapa mulut yang berkata, ceritanya telah berkembang menjadi tidak terkendali, jauh dari realitas sesungguhnya. Betapa berbahayanya kata-kata yang diciptakan oleh lidah. Yakobus dalam suratnya menyebut bahwa lidah sama dengan api. Di tubuh kita, ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Dengan api yang berasal dari neraka,
ia menghanguskan seluruh hidup kita. Jauh sebelum Yakobus menulis, penulis Amsal telah memberikan peringatan untuk menjaga mulut, agar berkata benar tentang segala sesuatu. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Perkataannya membangun dan menyemangati. Tentu saja apa yang keluar dari mulut bersumber dari pikiran. Pikiran yang benar akan menghasilkan kata-kata yang benar. Sebaliknya, pikiran yang jahat akan menghasilkan kejahatan semata. Masing-masing orang akan merasa bernilai dirinya benar pada sudut pandangnya. Namun mereka tidak sadar secara penilaian bisa menjadi bola salju. Dan ketika bola salju menggelinding, maka bola akan menjadi besar dan tekanannya menjadi berlipat-lipat kali ganda. Hati-hati dengan apa yang kita dengar atau kita lihat. Seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Cerdaslah untuk memilah bagian mana yang harus disimpan dalam hati. Beberapa bagian lain harus dibuang dalam tong sampah pikiran, dan beberapa lainnya harus disampaikan kepada orang lain. Bijaklah di dalam mengelola setiap perkataan, karena akan ada nyawa yang sedang dipertaruhkan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga perkataan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saudaraku, jangan sampai ketika kita menghadapi penghakiman, kita akan dihadapkan pada daftar panjang perkataan sia-sia yang pernah kita ucapkan selama kita hidup. Seringkali kita mati-matian menjaga sikap, berbuat, dan tingkah laku kita, namun mengabaikan soal mengeluarkan perkataan. Ketika kita tidak berhati-hati dalam bercanda, kurang awas dalam berbicara, semua nanti harus kita pertanggungjawabkan. Saudara, apakah kita mempergunakan mulut untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur dan memberkati orang lain, atau hanya yang keluar dari mulut kita sumpah serapah dan kata sia-sia lainnya? Mulut letaknya sama, namun dari mulut yang sama bisa keluar keduanya, baik berkat maupun kutuk. Dan inilah yang akan kita cermati dengan baik, agar segala ibadah kita jangan menjadi sia-sia. Menjaga sikap, tingkah laku dan perbuatan itu baik, namun jangan lupa untuk menjaga mulut. Dan juga kita diingatkan untuk terus menjaga hati, karena apa yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Selain itu, saudara-saudaraku, biarlah kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berhati-hatilah ketika berbicara, jangan terlalu banyak mengumbar omongan, karena cepat atau lambat omongan kita bisa menyinggung orang lain. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Tentu ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tidak boleh bercanda. Namun, hendaklah kita selektif dalam berbicara dan bijaksana dalam mengeluarkan perkataan. Berhati-hatilah ketika berbicara, jangan terlalu banyak menyinggung orang lain. Dan hal ini, saudaraku, kita boleh mengendalikan pikiran agar bisa mengendalikan mulut. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita persiapkan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, agar kami boleh melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh dan tanpa bercela. Kuduskan kami, biar kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami. Kami kuat, kami sehat,
kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, terus berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.